Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat benci ke sisi Allah orang-orang yang mengatakan tapi tidak melaksanakan. Surat As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Sama-sama kita ketahui bahwa berbicara masalah korupsi bukan hal yang baru. Semua orang mengenal tentang korupsi, sudah paham dan mengerti, tetapi sangat sulit untuk memberantas. Dan sampai sekarang seolah-olah korupsi sudah membudaya, sudah mengakar dan sulit diberantas. Padahal korupsi adalah perbuatan tindakan yang membawa kerugian pada seluruh bangsa dan negara dan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Akibat tindakan-tindakan para koruptor itulah yang menimbulkan berbagai problematika masyarakat, yang menimbulkan kemiskinan dan berbagai bentuk. Oleh sebab ini, pada kesempatan ini saya mencoba menyampaikan sebuah buku yang saya tulis, Terapi Penyakit Korupsi Pendekatan Wira Iwaro, dengan judul besar Pilih Jalan Surga atau Neraka. Buku ini menggambarkan bahwa begitu bahayanya perbuatan korupsi, karena korupsi ini dilaksanakan oleh siapa saja, orang-orang yang tidak memiliki nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Korupsi atau rasuah merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, baik itu polisi, baik politisi, atau dengan lain perkataan bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk di dalamnya pegawai negeri. Nah, permasalahannya adalah sampai sekarang korupsi belum pernah tuntas-tuntas. Padahal semua agama, saya kira, termasuk terutama Islam, melarang umatnya untuk melakukan tindakan-tindakan batil, tindakan-tindakan korupsi, tindakan-tindakan gratifikasi, karena akan berakibat bagi dirinya bencana di dunia maupun di akhirat. Katakanlah kita dalam salah satu penegasan larangan untuk melakukan tindakan batil atau perbuatan korupsi ini, Allah menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 29, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan an taradikum minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau jalan tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Ayat ini merupakan sebuah landasan bagi seorang muslim, orang yang meyakini Al-Quran sebagai hudalinas, petunjuk bagi manusia, orang yang meyakini Al-Quran sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan batil. Oleh sebab itu, dalam sebuah buku saya menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi
harus dibangun ada rasa jihad, ada rasa kesungguhan dalam dirinya untuk ikut terlibat dalam rangka memberantas kegiatan. Ngapa dengan jihad? Karena tanpa jihad sangat sulit sekali memberantas korupsi. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sebuah perniagaan dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Itu lebih bagus jika kamu mengetahui. Jihad di sini ada kesungguhan, ada keseriusan usul dalam pemberantasan korupsi. Di pandangan agama Islam jelas sekali harus ada jihad dalam rangka memberantas ini. Karena dari pengertian saja bahwa korupsi adalah sebuah tindakan penyelewengan dilakukan oleh orang-orang atau oleh sebuah lembaga yang melakukan tindakan untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan golongannya sehingga merugikan negara atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak legal yang tidak dibolehkan. Nah ini karena apa? Perlu kita keterlibatan dalam rangka korupsi ini. Dan dampak dari korupsi ini akan luas akibatnya, akan banyak dirasakan, baik dari aspek ekonomi akan melahirkan sebuah kemiskinan, harga melonjak yang tidak akan terjangkau oleh orang-orang yang sangat membutuhkan. Kemudian hukum juga akan dipengaruhi akibat dari tindakan para koruptor ini. Hukum akan terjadi kebang tinggi karena hukum bisa dibeli oleh orang-orang yang mempunyai pulus melalui uang. Akibatnya hukum tidak tegak lagi. Kemudian dari aspek yang tidak kalah pentingnya sosial budaya, lingkungan hidup, bencana alam, dan lain sebagainya akan secara umum tataran kesejahteraan yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan mewujudkan negara yang adil, makmur, sejahtera akan sulit tercapai. Pilar yang harus dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi ini adalah semua sektor harus kerjasama, sektor swasta, sektor pemerintah, instansi pemerintah maupun masyarakat terlibat untuk amal jamaah kerjasama dalam ikut memberantas korupsi. Nah, dalam buku ini saya mencatat, menulis bahwa strategi yang harus dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi oleh semua pihak tadi, baik pihak swasta, pemerintah, masyarakat, adanya kerjasama dalam rangka pemberantasan ini melalui aspek preventif, pencegahan. Apa pencegahan yang dilakukan oleh semua? Penyuluhan, pemahaman, pengertian dari korupsi ini. Karena dalam pandangan Islam, korupsi ini akan berakibat rusaknya moral di dunia dan pertanggungjawaban di dunia itu akan berhadapan dengan hukum, akan dipenjara. Di akhirat juga akan bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini harus dilakukan oleh tiap individu masyarakat, pemerintah, dan swasta kerjasama. Karena kalau hanya diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan maupun polisi akan sangat lamban dan mungkin saja terhambat dengan berbagai hambatan yang ada. Tetapi kalau saling mendukung, semuanya kerjasama dalam pemberantasan ini akan tuntas lambat laun. Nah, oleh sebab itu perlu ada gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh peran dari pemerintah itu sendiri, peran dari masyarakat itu sendiri, peran dari
swasta, dan yang kata kunci adalah peran agama. Karena semua agama adalah pasti tidak memberikan, menyetujui atau menentang adanya tindakan korupsi, khususnya dalam pandangan Islam. Karena ini adalah perbuatan ilegal, perbuatan haram yang akan berakibat, berdampak pada kehidupan yang merugikan orang lain, sehingga akan harus dipertanggungjawabkan di dunia akhirat. Nah, pada awal tadi saya mengatakan bahwa Allah memberikan kepada kita, karena kata korupsi ini semua tahu korupsi, semua tahu pelanggaran, tetapi mengapa orang melakukan tindakan perbuatan ini? Maka kata Allah katakan, kaburo maktan antakulu malah alun. Mengapa kamu mengatakan tapi tidak melakukannya? Kamu tahu korupsi berbahaya, mengapa kamu tidak ikut mencegahnya? Mengapa kamu tahu korupsi ini adalah perbuatan yang merugikan semua pihak, tetapi mengapa kamu melakukannya? Ya, ini yang harus sama-sama adanya sebuah kerjasama untuk pemberantasan. Dan demikian gratifikasi, karena gratifikasi juga adalah bagian dari tindakan perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang jelas. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi dilakukan dalam rangka, dalam bahasa agamanya mungkin suap menyuap, untuk memperlancar, mempelincir kebutuhan sehingga merugikan orang lain. Karena kalau gratifikasi adalah tindakan yang tidak hanya berbentuk materi, berbentuk uang saja. Dan penelitian undang-undang korupsi adalah gratifikasi adalah bisa berbentuk uang, bisa berbentuk diskon, bisa berbentuk fasilitas, bisa berbentuk penghargaan dan lain sebagainya. Dalam arti kata sekarang, istilah kata tanda terima kasih dan lain sebagainya, yang pada hakikat itu untuk memperlancar kegiatan yang ada kaitan dengan tugas jabatan. Padahal dalam PP 53 2010 juga ditegaskan, PNS dilarang menerima dalam bentuk apapun yang ada kaitan dengan tugas dan jabatan. Ya, artinya bahwa baik korupsi maupun gratifikasi adalah tindakan-tindakan yang menyeleweng, melanggar aturan, sehingga pelakunya harus ditindak dengan tegas sesuai dengan perbuatannya. Problemnya adalah mengapa sampai saat ini tidak ada efek jerah terhadap hukuman-hukuman sanksi yang diberikan. Apakah mungkin sanksinya terlalu ringan, atau karakter orangnya sudah kebal, atau lain sebagainya. Tetapi saya meyakini adalah kata kuncinya adalah peran agama yang harus jadi kelandatan dalam rangka pencegahan pemberantasan korupsi. Mudah-mudahan agama yang yakin oleh kita ini akan memberikan kontribusi dalam rangka memberantas korupsi, dan akan lebih rincinya, lebih tegasnya, lebih jelasnya terurai dalam sebuah buku yang saya tulis dengan judul Pilih Jalan Surga atau Neraka, Terapi Penyakit Korupsi, Pendekatan Wirai Waro. Mudah-mudahan buku ini salah satu usaha dalam rangka ikut kontribusi dalam rangka pemberantasan korupsi, dan mudah-mudahan Allah meridhoi jalan ini sehingga korupsi akan hengkang dari bumi Indonesia ini, akan melahirkan negara, bangsa, rakyat baldatun thayyibatun warabul ghafur, sehingga terbentuknya kesejahteraan, keadilan yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.